Ini supaya benar-benar disiapin dengan baik lah, ya. Karena apa? Ada beban tambahan kepada pegawai yang pindah ke IKN nanti. Pasti ada split. Yang sudah punya anak 2, 3 nggak mungkin bawa ke IKN semua. Yang udah sekolah segala macam. Setidaknya untuk 2, 3 tahun pertama. Pasti akan ada pisah rumah. Nah itu bagaimana juga insentif terhadap mereka. Sebelum sahabat ASN melanjutkan menonton video ini, silakan sahabat ASN untuk subscribe channel ini. Karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa untuk 2 orang sahabat ASN jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Terima kasih pimpinan, Ibu Menteri, WKN dan BKN ya Pak ya. Yang pertama ke Ibu Menteri dulu nih, saya mau tanya. Saat ini progresnya seluruh konfigurasi pegawai, kementerian, lembaga, pasca pelantikan kabinet kemarin sudah sampai mana Bu? Apakah seluruh pos sudah terisi? Ya. Apakah sudah melalui proses yang seharusnya? Sudah sampai di mana? Kita pengen tahu. Karena yang kalau tidak salah kita dengar kan harus Desember ya. Waktu yang diberikan oleh Presiden. Apakah sampai bulan April sudah selesai apa belum? Ya. Lalu yang kedua, saya ingin bertanya Bu Menteri, soal komite ASN. Kenapa sih dulu dibubarkan? Kenapa dibubarkan? Lalu siapa yang mengawasi sekarang? Karena ASN ini Bu, ini kompleks. Kita mengamati kemarin dalam pilkada bagaimana banyak sekali ASN terlibat dalam pilkada. Ini bagaimana? Apakah ada rencana menghidupkan kembali KSN? Polisi ada Kompolnas, Kejaksaan juga punya. Kok ASN yang merupakan motor birokrasi, yang pegang anggaran dan jejaring, itu nggak ada yang ngawasin. Ini tanggung jawab konstitusional kita seperti apa? Ya, itu yang pertama. Yang kedua Ibu, ini saya ingin bertanya tentang pemindahan ke ibu kota negara, ASN ini. Ya. Ini kalau ikut diagram Ibu kan ini tahapan-tahapan. Tapi kan tidak diberitahu kita. Apakah kita pada stages yang benar saat ini? Biasnya seberapa jauh? Ya, tahap 1, 2, 3, 4, sampai 5 ini. Existing di mana kita? Ya, supaya kita tahu di mana bolongnya, di mana kita perlu pacu. Ya toh? Jadi kita tidak hanya nerima penjelasan, tapi kita nggak bisa visualisasi nih, kayak apa ini ke depannya. Karena menurut saya ini bukan hal yang mudah. Nanti dengan OIKN juga. Kita membangun kota itu membangun satu ekosistem dulu. Ya, jangan terlalu bernafsu. Ntar kesusu bahaya. Ya. Ya tidak semua susu bagus, ada juga susu yang berbahaya. Ini penting saya sampaikan supaya kita jangan seolah-olah everything is okay gitu loh. Kita pengen yang pahit-pahitnya supaya kita bisa perbaiki, dapat manisnya di belakang. Daripada kita dikasih manis-manisnya di belakang kita ribut. Kan gitu nih Bu. Ya. Kalau tadi kan kita lihat pemindahan misalnya, ini sekali nanti OIKN. Ini sekolahnya udah cukup belum? Ya, udah cukup apa belum nih untuk ASN-nya? Kalau dilakukan pemindahan sekarang baru OIKN, pegawai OIKN yang di sana ya, Bapak ya. Kalau yang ASN lain dari kementerian itu kapan mulai pindah ke IKN? Enggak, saya tanya Bapak dulu. Rencananya kapan? Pemindahan ASN bekerja di sana kapan? Mulai? Untuk pegawai otorita, Pak. OIKN kan sudah? Sudah, Pak. Ya, yang di luar itu kapan? Ya kan tergantung kesiapan Bapak. Infrastrukturnya gimana?
Kapan rencananya? Secara hunian kami sudah menyiapkan. Sudah siap. Jadi tinggal nunggu Iya. dari ASN, Betul, Pak. dari keputusan pimpinan untuk memindahkan siapa saja kemana kan gitu. Betul, Pak. Nah berarti ibu juga udah siap-siap semua itu ya untuk ke sana. Iya. Jangan sampai orang pindah, anaknya nggak sekolah, lalu biaya tambahan, Bu. Apalagi dengan 98 meter itu, ya bisa dibayangkan 3 kamar 98 meter kayak apa itu. Iya kan? Ini nanti problem lagi nih, tapi sudahlah. Saya cuma ingin mau mengatakan, ini supaya benar-benar disiapin dengan baik lah, ya. Karena apa? Ada beban tambahan kepada pegawai yang pindah ke IKN nanti. Pasti ada split. Yang sudah punya anak 2, 3 nggak mungkin bawa ke IKN semua. Yang udah sekolah segala macam. Setidaknya untuk 2, 3 tahun pertama. Pasti akan ada pisah rumah. Nah itu bagaimana juga insentif terhadap mereka. Kan harus dipikirin dong. Di sini Ibu menyebutkan bahwa akan ada rencana rekrutmen dari ASN Kalimantan Timur ya Bu. Kalau saya nggak salah di sini. Kenapa hanya Kalimantan Timur? Hah? Mutasi ya mutasi. Kenapa hanya Kalimantan Timur? Paling tidak seluruh Kalimantan Bu. Lah utangnya sama seluruh Kalimantan kok Republik ini bukan hanya Kalimantan Timur. Why not? ASN yang cakap dari Kalimantan yang lain, utara, selatan, barat, tengah, juga bisa dapat kesempatan. Naik kelas langsung IKN. Di IKN sana. Jangan hanya Kalimantan Timur dong. Saya minta dibuka juga kesempatan untuk Kalimantan yang lain. Dan terutama nanti daerah-daerah timur. Jangan dipindahin dari Jawa semua Bu. Tolonglah. Kalau mereka belum siap, disiapkan, dilatih, diberdayakan. Itu baru ada gunanya kita pindah ibu kota. Kalau enggak cuma pindahkan kantor. Jadi tolong itu diperhatikan. Ya, kalau memang belum, ya pemberdayaan dulu, apa namanya kayak, apakah masa persiapan atau apa gitu. Intinya kan nggak ada orang yang nggak bisa di-upgrade. Lo orang dari tentara bisa jadi dirjen kok. Kenapa orang sipil sendiri yang sama-sama lulusan STPDN kenapa nggak bisa? Logika saya begitu Bu. Jadi tolong dibuka kesempatan nanti untuk Kalimantan, lalu Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Maluku. Itu dulu baru bicara kita keadilan buat Republik ini dengan pindahnya IKN. Kemudian di presentasi Ibu ada bicara tentang digitalisasi desa. Saya mau tanya Bu, dengan pemangkasan anggaran internet di desa-desa itu seperti apa Bu? Apa masih jalan? Gimana kita bicara digitalisasi desa kalau kantor desanya nggak ada internet Bu? Dapil saya Kalimantan Utara Bu. Saya banyak nyediain fasilitas internet untuk desa di sana. Kalau yang punya kantor desa itu Bu, itu lambat banget Bu. Tahu kita kan. Jarak 50-100 meter aja udah nggak ada sinyalnya itu. Udah lemot Bu, nunggunya ubanan kita. Lalu kita punya program digitalisasi desa. Pemerintahan desa. Nah, ini gimana jalannya, roadmap-nya kayak apa? Dari 12.500 yang dulu dicanangkan dengan program internet desa itu progresnya seperti apa? Karena kita tahu bermasalah kemarin. Itu udah bagaimana kita? Ya karena sekarang banyak daerah yang ngeluh ke saya di dapil saya. Internetnya jangankan yang desa, yang itu pada mati semua. Karena kan dengan dana Kementerian Kominfo. Ya, jadi ini kita berpikirnya Indonesia Bu, bukan hanya Jawa, Sumatera. Seperti itu. Jadi itu dulu buat Ibu lah, masih banyak. Oh ya ini. Saya terpikir Bu kalau soal CPNS sudah sah Bu ya, Juni paling lambat Oktober ya. Apakah seperti itu? Tetap seperti itu. Mohon langsung aja Bu. Tetap CASN yang kemarin itu tetap Juni Oktober paling lambat. Nah pertanyaan saya begini Bu, biar kita nggak berulang-ulang. Ada sisa konfigurasi ya pos untuk ASN atau P3K.
Sementara kita punya banyak pekerja honorer kemarin yang belum terserap. Kalau saya boleh saran nih, gimana caranya? Memutus dulu satu siklus ini barang. Yang memang masih bisa direkrut, masih bisa diberdayakan. Supaya masuk minimal ke P3K. Sehingga kita bisa putus dengan masa lalu, Bu. Karena angkatan kerja baru juga datang. Nah ini orang-orang yang sudah mengabdi puluhan tahun, tanggung jawab kita gimana? Kenapa mereka nggak diserap dulu supaya putus? Berarti di luar itu sudah nggak bisa lagi. Sudah sama dengan yang lainnya. Orang-orang di pedalaman sana, Bu, disuruh tarung sama orang di Jawa dengan agregat nilai yang sama, kan nggak ada itu masuk akalnya kalau menurut saya. Tidak apple to apple. Jadi harus ada terobosan, Ibu. Kayak apa ini, keterwakilan perempuan, ada affirmative action. Nggak mungkin di perbatasan Long Ampung di dapil saya sana, Bu. Sama dengan orang di Brebes tuh. Nggak nyampe lah. Ya, jadi harus ada affirmative action juga buat mereka-mereka ini, Bu. Supaya selesai dulu nih urusan warisan pemerintahan yang lalu nih, kita buka yang baru nih di pemerintahan yang baru. Selesaikan dulu nih. Ya, jangan berulang-ulang soal honorer, soal CASN. Kemudian soal ibu kota. Pak, saya minta ini Bapak kasihnya gambar semua, jadi terharu kita. Keren banget semua. Iya kan, mantap nih, kayak tinggal besok kita siap nih pindah. Tapi saya minta kurva S-nya dong. Project progress-nya. Ya, ini kan kita pengen tahu nih, existing project ini, yang outstanding mana, artinya yang masih carry over dari tahun yang lalu, belum selesai. Apakah sudah selesai nih semua? Sampai di mana nih tahapan? Yang semua sudah selesai, 100%. Tidak ada carry over dari yang kemarin. Lah, ya makanya kan saya pengen tahu itu, Pak. Dari yang kemarin nih, ya, sebelum 2025 ini, mana yang sudah cut loose, artinya sudah pindah tangan boleh. 100% sudah clear. Mana yang masih on progress, mana yang baru. Nah, itu kita dikasih tahu detailnya, Pak. Jadi kita punya bayangan gitu loh. Sehingga kan kita nanti pembicaraannya, oke, untuk yang lama ini udah 100%, maintenance-nya bagaimana? Kan gitu nih, mana yang sudah siap ditinggalin supaya match nih kebutuhan pegawai dengan real facility yang tersedia. Itu maksudnya gitu loh, Pak, ya. Jadi yang sudah finish 100%, progress, carry over yang mungkin tahun ini selesai semua, mana yang project new development gitu loh. Jadi itu kita kelihatan semua, ya. Nah, di sini sudah disebutkan nih infrastruktur dasar dan pendukung. Pertanyaan saya, Pak, yang rumah sakit yang Bapak sebut ini sudah ready to operate. Ready to operate atau sudah operate? Sudah operate. Jadi dokter sudah ada di sana. Sejumlah yang dibutuhkan dokter umum, spesialis dan sebagainya. Atau fisiknya aja yang sudah? Iya, dokternya sudah sesuai persyaratan belum kalau dia rumah sakit kayak begitu? Berapa umum, berapa spesialis? Tolong kita dikasih datanya, Pak. Karena ini menyangkut keselamatan orang di sana. Kan gitu nih. Jangan kalau cuma dokter umum aja di sana, Pak. Ya, itu belum ready namanya, Pak. Termasuk peralatannya yang disebutkan di sini. Kalau gedungnya kan sudah enak dipandang ini. Tapi kan saya kemudian kontraskan dengan jarak. Rumah sakit umum daerah nih. Sepaku 18,3 km. Ada yang stroke mati, Pak. Kalau yang 3 rumah sakit Bapak bilang tadi belum ready to operate. Iya kan? Ini rumah sakit Haji Batara 62 km, Pak. Ada yang serangan jantung. Lewat, Pak. Jadi itu perlunya, Pak. Puskesmasnya aja sejauh-jauh ini gitu. Ini terkait hidup manusia, Pak. Mungkin pegawai Bapak, mungkin Bapak juga nanti. Kan gitu nih. Jadi kita perlu tahu supaya kita bisa meyakinkan pada publik bahwa orang yang tinggal di sana aman, Pak. Yang gak usah takut tiba-tiba dadanya panas tengah malam. Ya kan, keluarganya di Jakarta stres, Pak. Ini menyangkut hidup orang. Ya. Lalu kemudian saya pengen tahu suplai listriknya, Pak. Kan kita ingin green. Nah, listrik ini sampai sekarang disuplai dari mana? Dan kapan nanti dia mulai green? Dan dari mana itu sumbernya? Apakah pakai solar panel
Apakah pakai hydropower, pakai gas atau apa dan di mana? Supaya dari awal kita bisa satu kata dengan perbuatan, Mbak. Kita bilang ini green, oke, let's go green. Jangan ini masih pakai batu bara nanti. Kalaupun pakai batu bara di awal, sampai kapan? Kan gitu nih kita pengen tahu. Ya. Jadi ini penting buat kita ketahui. Lalu terakhir untuk OIKN, kita kan mendengar banyak sekali keluhan, Pak, dari vendor, supplier, ya tidak langsung ke Bapak pastinya, pasti pada main kontraktor yang kebanyakan BUMN. Ini banyak yang tewas, Pak. Saya ingin coba, Pak, dipanggil mereka, ditanyain, mereka masih punya tanggung jawab kepada vendor, ya mana saja, seberapa besar, karena ya kan jangan sampai pembangunan ini cacat juga, Pak, dalam artian terbangun indah tapi banyak korbannya, Pak, perusahaan-perusahaan kecil, Pak, pemasok batu, penggerak tenaga kerja, ya nanti mungkin orang ME-nya nggak dibayar lah, gitu-gitu kan. Jangan sampai ada yang begitu, Pak, supaya bersih dari awal nih barang, maksudnya, ya. Karena pasti mereka nggak nyampe ke Bapak, mereka ngeluhnya kan ke main kontraktor. Ya, karena banyak sekali yang sudah ngeluh kepada kami soal ini. Nah, itu saya kira untuk OIKN, untuk Bagi-bagi waktunya, Bang. iya, Sama yang lain. mungkin sebagian nanti nggak ditanyakan lagi yang sudah. Iya. Karena 3 soalnya. Terakhir ya, pimpinannya. Ini soal ini. Apa istilahnya ini? Komite apa sih? Bukan komite, apa namanya? Apa namanya, Bapak tadi? BKN. Pak, ini ada istilah apa ini? Tindak lanjut. Provinsi mengkoordinasikan kabupaten wilayah timur, kabupaten wilayahnya, kota untuk percepatan pengusulan NIP dan segala macam. Pak, jemput bola, Pak. Nanti banyak juga yang di provinsi nggak mau. Atau kabupaten kotanya ngopling, Pak. Jangan ditunggulah, Pak. Kasihan nanti ini molor, CASN-nya sudah mundur dari pekerjaannya, tapi karena kabupaten kota dan provinsinya tidak bekerja, sementara Bapak nunggu bola, yang korban mereka, Pak. Ya, tolong ini diperhatikan dengan baik, ya. Saya kira itu aja, pimpinan. Terima kasih.